Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema nasihat terakhir Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini dan juga hari-hari sebelum dan setelahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, ini sekarang subuhnya jam berapa tuh? Jam 4. Iya, jam 4.11 ya. Iya, maka jemaah subuh yang masih ada sampai sekarang nih orang-orang soleh semua. Jadi kalau sekarang jam 4.11 jemaahnya stabil, masih stabil, jadi insya Allah ini kita digolongkan kepada orang-orang yang soleh. Jam 4.11 ini tiap bulan, kalau udah bulan mana? September, Oktober begitu. Emang ngerepot Ustadz nih kalau mengaji subuh jam 4.11. Bangunnya kudu jam 2:30, jam 3. Mana baru pulang ngaji jam 11 malam kan.
Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan usaha kita, jalan kita, berjamaahnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal ibadah yang akan menjadi jalan bagi kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, jadi cerita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ini cerita yang masyhur di tengah telinga masyarakat muslim, begitu wabil khusus para pelajar, tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayatnya. Kalau di dalam hadisnya itu hina yughargiru bi nafsihi fi sadri, bahasa kita itu nafasnya itu udah ngap-ngapan kalau pikir begitu. Jadi di pangkuan Sayyidah Fatimah anak beliau, dan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya berada di rumah Saudah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan pindah-pindah sesuai jadwal hari istrinya kan ya gitu. Hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadwalnya di rumah Saudah. Tapi kalau di rumah Saudah tuh urutannya itu tidak sesuai dengan mihrab. Jadi mihrabnya Nabi itu kan di apa kata Nabi Muhammad, baina mimbari wa hujrati, kan gitu, antara kamarku dan juga mihrabku, raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di rumah Saudah enggak dekat situ tuh makamnya, kan Nabi Muhammad dimakamkan di mana beliau wafat. Beliau wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi aslinya tuh jadwalnya tuh di kamar atau di rumahnya Saudah. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Nabawi, Masjid Nabawi, beliau bangun. Kemudian di samping Nabawi itu dibikin kamar istri-istrinya Nabi gitu. Dari mulai Sayyidah Aisyah terus ke belakang. Nah, ini terus berjejer nih rumah istri-istrinya Nabi. Kalau sekarang udah masuk jadi apa namanya dalam Masjid Nabawi. Cuman yang disisakan ya kamar Sayyidah Aisyah itu yang jadi makam. Jadi aslinya tuh Saudah. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta untuk apa namanya dirawatnya di kamar Sayyidah Aisyah. Disitulah kemudian oleh Sayyidah Fatimah dirawat, termasuk Sayyidah Aisyah, dan beliau wafat di pangkuan anaknya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu apa namanya yughargiru bi nafsihi fi sadri, nafasnya itu udah apa namanya udah ngap-ngapan nih Senin Kemis gitu. Makanya orang Betawi biasanya kagak mau anaknya keluar semua, nyisain atuh gitu. Salah satunya mungkin ngikutin Nabi Muhammad SAW itu, biar kalau kenapa-napa anaknya ada yang tahu kan. Jadi ketika di pangkuan Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad SAW mengatakan as-salatu wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum. Itu yang terus diulang-ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tafidu lisanuh, sampai mulutnya, lisannya tidak lagi mengeluarkan suara. As-salah wa ma malakat aymanukum. Kalau diterjemahkan adalah salat wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya kalian. As-salah, salat, dan hamba sahaya kalian. Salat, hamba sahaya kalian. Salat, begitu. Jadi ini pesan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat dan hamba sahaya kalian. Kemudian banyak ulama memberikan takdir
Takdir itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Uraian kalimat. Sebab kalau sholat dan hamba sahaya ini belum cukup untuk bisa dipahami secara mutlak. Maka dari kalimat tersebut ditambahin ihfadzu ala salatikum wahtarimu wattaqullaha bima malakat aymanikum. Jadi ini uraian daripada perkataan Nabi, ihfadzu ala salawatikum, jaga salat kalian, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, fima malakat aymanukum, pada budak dan hamba sahaya yang kalian miliki. Jadi pada intinya Nabi Muhammad SAW berpesan dua hal, untuk menjaga salat dan juga menghormati serta memberikan hak kepada budak dan hamba sahaya kalian. Kemudian ulama memberikan penjelasan. Ini berarti Nabi SAW sejatinya menginginkan kita untuk menjadi orang yang soleh secara ritual dan juga soleh secara sosial. Jadi pesan terakhir Nabi Muhammad SAW, kita jangan mengabaikan salah satunya. Salat sebagai simbol agama harus dikerjakan, tapi budak hamba sahaya kalian ini harus dihormati sebagai bentuk kesolehan sosial. Jadi ritualnya dikerjakan, sosialnya juga dijalankan. Jadi orang muslim bukan yang kalau sholat nggak peduli sama tetangga, nggak peduli sama sosial, nggak peduli sama lingkungan, bukan yang begitu. Tapi orang muslim juga bukan yang sebaliknya, rajin ngurusin masyarakat. Memang kebaikan, dapat maslahat, jadi manfaat, memenuhi hajat banyak orang. Tapi kebutuhan dia sebagai hamba harus beribadah diabaikan. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin orang muslim itu jadi soleh ritualnya sekaligus soleh sosialnya. Ritualnya Nabi Muhammad SAW menggunakan kata sholat. Jadi sholat itu maksudnya bukan hanya sholat, tapi seluruh ibadah ritual kita kepada Allah itu mesti dijaga. Nah, daripada banyak ibadah ini direpresentasikan dengan ibadah sholat, begitu. Jadi maksudnya bukan cuma sholat, semuanya ritual ibadah kita, dari mulai sholat, kemudian wudhu kita misalnya, kemudian zakat kita, usaha yang kita kerjakan apakah sudah sampai pada nisabnya, kemudian haji dan umroh kita misalnya, kemampuan yang kita sudah sampai pada batas tertentu apakah sudah kemudian kita tunaikan kewajiban haji. Jadi bukan cuma sholat, tapi sholat ini menjadi representasi hubungan kita kepada Allah, memang harus dijaga. Sholat sebagai representasinya. Dan memang kalau dilihat-lihat daripada ibadah-ibadah yang lain itu hampir semuanya berkumpul kepada sholat. Hampir semuanya berkumpul kepada sholat. Ada yang namanya ibadah zikir kepada Allah, dan sholat merepresentasikan itu, bahwa sholat ibadah yang paling banyak zikirnya dalam ritualnya adalah ibadah sholat. Kalau puasa zikirnya malah nggak ada tuh, sedikit kan ya. Jadi kalau ibadah zikir sudah diwakili dengan ibadah sholat. Zakat nggak ada zikirnya. Apa yang kita lakukan ketika bayar zakat tuh, nawaitu an ukhrija, itu bukan zikir, itu bagian daripada niat sebenarnya, kan begitu. Kemudian ibadah haji zikir, tapi ibadah haji kan kepotong-potong tuh. Ibadah haji kepada ibadah umroh ya kepotong-potong, makan, kepotong minum, bahkan sedang dalam keadaan tawafun orang dibolehkan ngobrol, kan ya. Lagi tawaf orang ngobrol, dan orang kita banyak gitu.
begitu. Lagi tawaf ngobrol tuh banyak begitu. Saya bawa bawa jamaah beberapa kali ya begitu. Kadang-kadang. Jadi ada kondisi di mana kalau lagi tawaf tuh bacanya selesai, bacanya berhenti. Jadi bacanya kita pimpin. Nanti kira-kira tinggal beberapa meter satu putaran begitu, saya sisakan untuk doa sendiri-sendiri gitu. Tapi ada aja tuh yang ngobrol ngobrolin orang katanya gede banget gitu. Ada orang yang katanya putih banget, ada yang hitam banget kan semua jenis orang ada itu di Masjidil Haram. Dari yang kecil-kecil banget ada, dari yang gede-gede banget ada. Ya, artinya ibadah yang paling banyak zikirnya adalah ibadah salat. Maka Nabi Muhammad menyebut salat sebagai representasi ritual kita kepada Allah paling banyak. Dan itu kemudian kalau dikatakan ibadah puasa, yang salah satu inti hikmah ibadah puasa adalah pengendalian diri. Dan di dalam sholat kita memang diharuskan untuk mengendalikan diri. Makanya takbir yang kita kerjakan itu adalah takbiratul ihram namanya di awal sholat. Ihram itu artinya takbir yang ihram, yang mengharamkan kita melakukan segala sesuatu kecuali perbuatan sholat begitu. Artinya kita juga diminta di dalam sholat untuk mengendalikan dan mengontrol syahwat untuk tidak melakukan hal lain selain sholat begitu. Dan juga salah satu hikmah inti daripada puasa adalah mendisiplin waktu. Dan sholat, di dalam sholat mengajarkan itu, kedisiplinan waktu. Kedisiplinan waktu, bahwa kalau jam sekian harus ada sholat zuhur, kita sholat zuhur. Dibatasi oleh Allah sholat zuhur dari waktu ini sampai masuk waktu asar. Kedisiplinan waktu. Maka orang-orang yang sudah melakukan sholat sejatinya dia telah mendisiplinkan diri terhadap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah zakat, dalam ibadah sedekah misalnya, orang menyisakan sebahagian harta yang sudah jadi miliknya lalu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan-jalan yang sudah disebutkan. Entah itu melalui fakir miskinnya, entah melalui mu'allafnya, entah melalui jalan lain yang memang jalan-jalan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, yang pada intinya zakat itu memberikan apa yang kita hasilkan dari pekerjaan ini. Dan sejatinya salat juga sama. Salat juga sama. Salat itu kan secara tidak langsung kita memberikan sebahagian waktu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama sebagaimana sebagaimana zakat. Zakat itu, harta itu kan aslinya hasil daripada waktu. Allah memberikan kita waktu itu kita manfaatkan untuk bekerja, dari pekerjaan itu kita menghasilkan harta begitu. Lalu dari apa yang kita hasilkan kita berikan kepada Allah. Sama sejatinya Allah memberikan kita waktu yang panjang nih 24 jam, tapi dari 24 jam itu tidak semua 24 jam kita habiskan untuk kepentingan diri kita, tapi kita juga sisakan waktu di antara 24 jam, setidaknya 5 waktu kita serahkan kepada Allah. Ini duduk dalam berjamaah atau sholat, itu kan juga artinya memberikan waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita rela itu, kita rela memberikan waktu untuk kita hilangkan dari kepentingan dunia. Nggak mau ngurusin ini dulu, nggak mau ngurusin itu dulu, nggak mau ngejar ini dulu, nggak mau habisin ini dulu, tapi kita mau waktu ini kita habiskan untuk sholat. Sama harta yang kita kejar, harta yang kita kumpulin, kita rela nggak mau buat ini dulu,
nggak mau buat beli itu dulu, nggak mau ngambil ini dulu, tapi kita lebih milih untuk serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baiknya Allah kepada kita, bahwa apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada kita lalu kita kembalikan lagi dalam bentuk sedekah, Allah tidak menyebutnya sebagai sedekah. Dalam arti di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, siapa orang yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, katanya begitu. Jadi orang bersedekah itu, orang mengeluarkan harta, orang berdonasi, orang menyumbang itu, kata Allah, itu sedang meminjamkan kepada Allah. Jadi dengan bahasa yang sederhana, yang mesti ngasih rezeki itu kan Allah. Tapi waktu itu, waktu yang sekarang ini, kita punya uang 1 juta, 200 ribu, 300 ribu, beberapa juta misalnya, kita berikan kepada si fakir miskin, kita sumbang kepada anak-anak yatim gitu. Itu seperti kita minjemin Allah supaya Allah ngasih rezeki buat si anak yatim, buat Allah ngasih rezeki buat si fakir. Sebenarnya memang Allah yang ngasih rezeki, cuman Allah kagak zalim. Allah tidak zalim terhadap hambanya, bahwa apa-apa yang sudah dimiliki oleh hambanya, yang dana dia kerja tuh, bangun pagi dari mulai jam, kalau orang Bekasi mungkin bangunnya dari jam 3 tuh udah nyalain motor, nyalain mobil kan gitu, udah berangkat kerja kan ya. Itu apa yang kalian usahakan, kata Allah, jadi milik, jadi milik. Dan memang Allah menciptakan dunia ini, bumi dan seisinya emang buat manfaat kita. Makanya hak kepemilikan itu kita punya, hak kepemilikan itu kita punya. Jadi jangan nyangka kalau semua ini punya, emang punya Allah, benar gitu. Ini mobil punya Allah, ini rumah punya Allah, tanah memang semua punya Allah. Tapi Allah memberikan hak kepemilikan kepada kita. Buktinya apa yang sudah kita usahakan ketika kita sedekahkan, namanya bukan ngasih, tapi Allah bilangnya man dzalladzi yuqridullah, minjemin Allah. Jadi Allah enggak zalim sama kita. Apa yang sudah Allah berikan tuh jadi milik. Nah, karena jadi milik, seakan-akan kita minjemin itu kepada Allah. Padahal aslinya emang punya Allah, tapi Allah tidak zalim, minjemin. Karena namanya minjemin, pasti bakal dibalikin. Namanya minjemin pasti dibalikin. Dan terbukti bahwa sampai sekarang kita nggak pernah nemu ada orang yang bangkrut gara-gara rajin sedekah gitu. Kita nggak pernah ngelihat ada orang yang susah gara-gara kebanyakan berbagi. Kita nggak pernah ngelihat ada orang yang ngeblangsak gara-gara banyak bayar, banyak nyumbang masjid gitu. Kan nggak pernah kita lihat begitu. Kasihan tuh Haji Fulan. Kenapa emang? Dulu kaya, punya rumah, ada mobilnya, motor, anak-anak juga sekolahnya bagus. Tapi sekarang bangkrut gitu. Kenapa bangkrut? Itu rumahnya udah nggak ada, dijual, udah habis duitnya, mobil nggak punya, kemana-mana jalan kaki. Kenapa emang bangkrut begitu? Dulu kebanyakan sedekah soalnya gitu. Ada begitu kan? Nggak ada. Emang nyatanya begitu. Tidak pernah kita dengar ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Sebab ketika orang bersedekah, dia itu sedang minjemin kepada Allah. Kalau yang dipinjemin Allah, Allah tidak bakal abai terhadap pinjamannya. Pasti bakal dibalikin. Pasti bakal dibalikin. Dan malah balikinnya lebih banyak begitu. Tapi sebaliknya, ada gak orang yang bangkrut gara-gara main judi? Banyak begitu. Banyak itu. Dan itu yang disebut oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran itu gimana? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah bilang khamr itu, judi-judian itu,
wa inna khamru wal mair wal ansab, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib, itu rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhi itu semua. Kenapa biar dijauhi? La'allakum tuflihun. Jadi dalam Al-Quran disebutnya supaya kalian mendapat keuntungan. Jadi rupanya biar untung tuh bukan main judi. Allah bilangnya agar kalian beruntung, jauhi judi, jauhi minuman keras begitu. Dan kenyataan yang kita lihat di lapangan benar. Orang yang main judi hidupnya nggak pernah beruntung tuh. Nah nih, yang ada malah bangkrut. Orang yang minum minuman khamar begitu, ada yang jadi menteri itu kan kagak. Nggak ada orang pun tukang mabok tuh jadi punya kemewahan tuh nggak ada. Ya kalaupun ada paling sebentar doang, ntar turun lagi kan begitu. Tapi hidupnya tuh nggak pernah teratur. Sebab emang kita kalau percaya sama Allah begitu, yakin. Ini apa-apa yang disebut la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung begitu. Ini biar beruntung, ini bukan main judi. Justru Allah bilangnya biar beruntung, jauhi itu perjudian. Kan gitu. Kemarin ngeluarin apa namanya? Ngeluarin data sih, kementerian apa ngeluarin data tuh? Oh, Kementerian Agama lewat KUA ngeluarin data perceraian yang terjadi selama 2024 itu 60% terjadi karena judi online. Jadi 60% tuh perceraian tuh bukan gara-gara selingkuh rupanya, tapi gara-gara judi online gitu. Jadi memang tidak ada keberuntungan. Nah, kita balik lagi nih bahwa ritual kita kepada Allah ini harus diperbaiki. Kita bukan hanya untuk menjadi orang yang apa namanya ingin menjadi sebagaimana disebutkan oleh Nabi, orang yang saleh ritual. Jadi seluruh ibadah. Tapi memang Nabi Muhammad menggunakan kata salat sebagai representasi bahwa salat ini ibadah yang utama di antara yang lain. Dan salat itu mengambil hikmah dari semua ibadah tadi. Mengambil hikmah salat ada di dalam, mengambil hikmah puasa ada di dalam salat, hikmah zakat ada di dalam salat, termasuk hikmahnya haji dan umroh. Kalau haji dan umroh ibaratnya kita datang ke rumah Allah, tapi kalau salat kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Jadi hikmah semua ibadah ritual berkumpul di dalam ibadah salat. Maka daripada itu salatnya ibadah yang tidak boleh ada uzurnya. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak ada alasan untuk meninggalkan ya salat doang. Kalau orang puasa boleh nggak puasa? Ada yang lagi sakit, ada yang lagi menyusui, ada yang sedang hamil misalnya, ada orang tua yang uzur, yang sudah renta, tidak lagi mampu menahan lapar, boleh nggak puasa? Ada orang zakat, bahkan di antara muslim bukan cuma nggak bayar zakat, tapi mereka di antaranya mendapat jatah zakat, kan ya? Jadi ada alasan untuk ada uzur untuk meninggalkan ibadah lain. Tapi kalau sholat enggak, haji dan umroh bagi orang yang tidak mampu enggak wajib. Bahkan kalaupun dia mampu, lalu kemudian duitnya dikorupsi misalnya sama petugas yang ngurusin, kan enggak dosa, bukan dosa dia. Kalau begitu ya, kalau dikorupsi, kalau dikorupsi, mestinya berangkat tahun ini ditunda gara-gara ada pejabat yang pengen mana naik duluan kan? Bisa aja kan ya, kuotanya dimainin. Itu ada alasan orang boleh meninggalkan ibadah. Tapi kalau sholat nggak ada. Orang sakit tetap wajib sholat, begitu. Orang sehat apalagi. Orang punya duit wajib sholat, nggak punya duit apa sholat jadi gugur, kan nggak. Punya duit wajib sholat, nggak punya duit lebih wajib lagi begitu. Orang punya duit aja wajib sholat, apalagi gak punya duit, kan begitu. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, semuanya tidak pernah punya alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan kita ini di dalam hukum fikih ada namanya sholat khauf. Sholat khauf itu sholat di dalam peperangan. Serepot-repotnya perang, sholat tetap wajib itu. Jangan perang, kita hajatan jadi kan repot banget itu. Hajatan repot apa kagak tuh?
repot udah nerima tamu, cateringnya malah habis, belum datang lagi, mana kunci gembok amplop hilang lagi. Repot itu serepot-repotnya perang masih wajib sholat. Maka kalau tibang repot hajatan nggak ada alasan. Itu jadi satu-satunya ibadah yang tidak punya alasan. Lagi perang wajib sholat. Lagi perang, baik itu perangnya sedang berkecamuk atau perangnya tuh lagi istirahat, lagi tidak dalam peperangan, tapi pasukan tuh sedang sedang ada di kemah base camp itu, tetap wajib sholat. Begitu diatur sama syariat. Musuhnya di arah kiblat apa bukan? Kalau musuhnya ada di arah kiblat berarti bikin pasukan satu aja mengarah ke kiblat semua. Kalau sholat musuh bukan di arah kiblat, pasukannya bikin dua. Satu di arah kiblat ikut bersama imam, satu lagi jaga di arah musuh. Nanti yang ini udah 1 rakaat beresin, kemudian selesai tukar. Begitu. Jadi ada sholat itu direpresentasikan oleh Nabi sebagai ibadah yang menggambarkan kesolehan ritual kita, menggambarkan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim haruslah orang yang punya akhlak kepada Allah, dengan ritual-ritual ibadah itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, wa ma malakat aymanukum, dan bertakwalah kalian kepada Allah daripada budak dan hamba sahaya kalian. Ini pesan untuk makna soleh sosial. Jadi ritualnya sudah kita tunaikan. Nabi Muhammad nggak pengen kita jadi orang yang hidupnya di masjid doang, nggak pengen jadi orang yang kerjaannya ngaji mulu begitu. Yang ngaji bagus, tapi kalau sama tetangganya jadi nggak kenal, jadi nggak ada silaturahmi, jadi ruang tamunya tuh nganggur. Tahu gak ruang tamu nganggur? Nggak pernah ada tamunya, nggak pernah dipakai buat nerima tamu, nggak ada tamu yang datang. Tuh ruang tamu minta haknya juga itu sebenarnya. Jadi setiap barang yang ada di dunia ini yang kita miliki ada haknya, termasuk ruang tamu. Ruang tamu tuh haknya untuk didatangi oleh tamu begitu. Makanya orang tua kita dulu tuh punya tradisi, nggak tahu ya di sini ya. Kalau di tempat saya juga udah nggak ada tuh tradisi itu. Dulu kita punya orang tua punya tradisi yasinan keliling. Jadi tiap malam Jumat itu yasinan itu keliling tiap rumah. Ini rumah ini, besok rumah itu, besok rumah si fulan, minggu depan rumah fulan. Itu salah satu hikmahnya kan agar menjadikan si ruang tamu itu mendapat haknya untuk dinam. Jadi ini kenapa Nabi Muhammad menyebut budak untuk representasi ibadah sosial. Sebab di zaman itu orang yang paling rendah status sosialnya adalah budak. Tidak ada manusia dengan status sosial paling rendah ketika itu kecuali budak dan hamba sahaya. Itu paling rendah. Begitu. Jangankan untuk baju yang dia pakai, badannya sendiri budak tuh kagak punya. Jangan baju yang dia pakai tuh, budak itu badannya sendiri nih, badan dari mulai ujung pala sampai ujung kaki itu dia nggak punya. Yang memiliki dirinya adalah tuannya. Artinya ini manusia ini secara sosial tidak punya nilai, tidak ada harga, tidak ada posisinya di strata sosial manusia waktu itu. Di strata sosial ketika itu budak tuh nggak ada nilainya. Semua yang dihasilkan dari tangan budak jadi buat tuannya. Duit yang hasil dia kerja jadi buat semuanya begitu. Maksud Nabi Muhammad SAW, jaga budak hamba sahaya kalian, bertakwa kepada Allah. Maksudnya hormati dan tunaikan kesepakatan. Jika memang ada perjanjian pembebasan misalnya, bahwa kamu nanti akan saya bebaskan dengan catatan kalau kamu kerja tiap bulan potongannya untuk bebasin diri. Misalnya tiap bulan budak itu bisa menghasilkan dari pekerjaannya misalnya 100 dinar. Kata tuannya setiap 100 dinar
60 dinar itu buat membebaskan kamu. Kamu harus menghasilkan sampai misalnya 6.000 dinar. Berarti kan 60 itu harus dikalikan 100 kali untuk bisa sampai 6.000. Itu perjanjian harus disepakati. Kenapa harus contohnya harus budak? Sebab itu tadi, orang dengan strata sosial paling rendah itu budak. Maksudnya kita ini biasanya yang namanya manusia tuh biasanya mau hormat kepada orang lain itu karena jabatannya, karena mungkin status sosialnya, karena mungkin banyak hartanya, begitu. Dan itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Orang kalau kagak punya duit, nggak punya jabatan sosial, nggak punya strata sosial, orang kan nggak dikenal biasanya. Kalau nggak dikenal biasanya orang hormatnya tuh kurang itu, lewat aja begitu kan ya. Tapi kalau orang yang punya jabatan sosial, mungkin punya hartanya banyak, dihormati secara sosial, dia lewat tuh kita suruh mampir kan begitu kan ya, mampir Pak Haji kan gitu. Pak Hajinya berhenti, lihat depan rumahnya ada pohon jambu udah berbuah nih gitu. Tenang Pak Haji, ntar saya suruh anak saya naik begitu. Padahal Pak Haji kagak minta, cuman karena orang itu punya jabatan sosial gitu, punya jabatan, punya posisi, kita biasa. Dan itu wajar dalam hubungan kita sesama manusia, itu wajar kalau orang kemudian memberikan penghormatan kepada orang lain karena ilmunya, karena hartanya, karena jasanya, karena status sosialnya. Tapi mau gak kita ini memberikan penghormatan kepada orang yang kita kagak kenal, jasanya nggak punya, duitnya kita nggak tahu punya apa enggak itu orang duit kan begitu, status sosial dari mana, anaknya siapa. Nah budak begitu itu, budak begitu, tidak punya jabatan sosial, harta nggak punya. Maka kalau kita bisa menghormati mereka, kita berikan hak-haknya, kita tunaikan kesepakatan kita terhadap budak, lalu kita berikan kebutuhannya dari, karena si tuan tuh bukan cuma memiliki badan, tapi juga punya kewajiban ngasih makan, ngasih pakaian, tempat tinggal begitu. Yang budak perempuan memang boleh digauli, tapi setelah digauli harus ditunaikan haknya. Kalau digauli itu namanya jadi budak tuh, kalau perempuan namanya amah, budaknya namanya amah, alif amatun begitu. Jadi itu namanya budak. Kalau dia digauli oleh tuannya, maka naik levelnya bukan jadi amah tapi jadi mustawladah, mautuah namanya, budak yang digauli. Kalau sudah digauli jadi sarirah. Jadi sarirah itu dia harus punya kamar sendiri, nggak boleh gabung sama budak. Itu syariat Islam begitu. Dia harus punya kamar sendiri sebab levelnya bukan seperti budak perempuan pada umumnya, karena dia sudah digauli gitu. Nah ketika dalam masa hamil ini kemudian melahirkan, naik levelnya menjadi ummul walad. Anak yang dilahirkan merdeka, nggak jadi budak. Nah orang perempuan budak yang sudah melahirkan itu ditetapkan oleh syariat pasti merdeka setelah tuannya wafat begitu. Maka anak-anaknya si tuan ini kalau tahu ini fulanah adalah budak yang jadi mustawladah, jadi ummul walad, nggak boleh setelah tuannya wafat, ayahnya wafat, kemudian budaknya diwarisin, nggak bisa. Sebab budaknya ini sudah melahirkan anak bagi si tuan. Anaknya jadi merdeka, ibunya merdeka setelah wafat. Itu harus ditunaikan. Itu salah satu cara syariat Islam untuk meminimalisir adanya perbudakan. Sebab perbudakan itu bukan produknya Islam. Dari dulu sebelum Nabi Muhammad SAW datang, sebelum dilahirkan, budak udah banyak begitu. Kalau bahasa orang kampung, bejibun tuh budak begitu. Dan yang punya dulu raja-raja Romawi. Sebab setiap penaklukan kemana, perempuannya jadi budak, laki-lakinya jadi budak, anak-anaknya jadi budak. Yang perang-perang kalah tuh jadi di penjara. Setelah di penjara pilihannya dua, mau mati apa jadi budak begitu.
Jadi perbudakan. Jadi salah satu sebab perbudakan yang paling banyak sebelum Nabi Muhammad datang itu peperangan. Jadi ketika raja-raja itu menang dalam peperangan, itu tentara-tentaranya dipenjara. Perempuannya jadi budak, anaknya jadi budak. Nanti tentaranya dipilih aja dua, mau jadi budak apa jadi mati gitu, atau dimanfaatin. Kalau memang dirasa ini tentara manfaat sebab punya relasi kepada raja yang lain misalnya, itu dimanfaatin jadi mata-mata, cuman harga dirinya udah dipegang gitu. Perbudakan. Kemudian juga ada lagi namanya quta'ut thariq. Quta'ut thariq artinya pembegalan. Jadi begal, jadi orang di tengah padang pasir lalu disergap begitu, semuanya dilucuti, barang dagangannya diambil, hartanya diambil, bajunya juga dilucuti, kemudian jadi budak untuk si pembajak tadi. Nanti pembajak tadi datang ke pasar jual ini sebagai budak, padahal aslinya merdeka. Cuman karena dia dibegal di tengah jalan, nggak ada yang nolong begitu. Makanya di dalam syariat pembegal tuh hukumannya dieksekusi. Muharabah dalam syariat Islam tuh ada namanya muharabah. Jadi muharabah tuh ngumpulin tiga kejahatan. Pertama dia membunuh, kedua dia ngambil harta, ketiga dia menakut-nakuti dalam perjalanan. Itu bedanya muharib. Kalau yang bunuh eksekusi aja, kisos begitu. Kalau yang mencuri ya potong tangan aja. Tapi kalau dia melakukan begal, itu tiga kejahatan berkumpul, itu hukumannya eksekusi. Muharib namanya. Dan muharib itu sangat dilaknat. Itu salah satu cara upaya syariat Islam meminimalisir adanya perbudakan. Sebab salah satu jalan perbudakan selain peperangan adalah pembegalan itu. Nah, kita sih nggak ngebayangin sekarang kalau di sini. Kalau zaman dulu kan dari Mekah Madinah aja itu kan padang pasir, di tengah jalan nggak punya siapa-siapa. Kalau kita jalan cuman berdua doang gitu, laki bini begitu dibegal, kagak ada yang belain udah gitu. Nggak ada yang belain kan ya. Kemudian yang ketiga riba. Jadi salah satu jalan perbudakan peperangan, pembegalan, dan riba. Zaman dulu orang jahiliyah udah pakai riba. Ngutang 1 juta, ntar lu balikin, pokoknya setiap 5 hari bunganya 1%, 10 hari begitu. Nanti kalau nggak pada hari H nggak nyampe bayar, ditambahin nilai utangnya begitu. Sampai akhirnya ada istilah kalau dalam bahasa Arab tuh zidni anzirka. Punya duit punya utang 1 juta, sampai waktunya nggak bayar 1 juta, kata si yang punya utang, zidni anzirka, tambahin nilai utangnya, ane tunda menagihnya begitu. Tambahin 500.000 jadi 1.500.000. Nanti sampai waktunya zidni anzirka, tambahin, nanti ane tangguhin, tambahin, begitu seterusnya sampai akhirnya si orang punya utang ini nggak punya harta lagi untuk bisa melunasi. Satu-satunya badan dia, akhirnya badannya jadi budak oleh si punya utang. Makanya semua hal-hal yang menyebabkan perbudakan tuh syariat Islam melaknat. Pembegalan dilaknat, termasuk riba itu dilaknat kan ya, riba. Dan banyak orang yang statusnya merdeka bukan budak begitu, tapi dalam kesehariannya tuh kayak dibudakin kayak dibudakin kartu kredit gitu nih. Ini gua kalau kagak kerja cicilan kagak bayar gitu. Jadi dibudakin, hidupnya capek buat nyicil doang begitu. Jadi pada intinya perbudakan itu membuat manusia itu menjadi tidak punya harga diri. Nah, syariat Islam menguji kita. Kalau kita bisa hormat sama orang yang punya ilmu, punya jabatan, punya harta, bisa gak kita menghormati budak itu? Orang yang tidak punya status sosial, bahkan dia tidak punya harta, pun berteman dengan budak itu tidak menguntungkan. Artinya tidak mendapatkan keuntungan bagi seorang manusia. Kalau kita berteman sama orang kaya kan rada ada kecipratan kaya kan begitu.
biarpun cuman kecipratan gope doang kan gitu. Kan ya dia jajan 1 juta kembalian 200.000 buat kita kan begitu. Orang kaya kan gitu, nih ngasih duit 100.000 nih beliin rokoknya cuma 20.000, sisanya buat kita kan kecipratan. Berteman sama orang kaya, berteman sama orang yang punya jabatan, akses kita lancar, mau kemana-mana dilayani kan begitu. Saya termasuk tuh yang mendapat salah satu manfaat itu. Jadi saya punya jadwal pengajian di kantor imigrasi. Waktu itu karena ada jadwal umroh begitu, paspornya mati. Nah, saya bilang ke jamaah yang di kantor imigrasi, kalau paspor perpanjang paspor gimana ya gitu. Saya tuh nanya gimana caranya, apa yang kudu dibawa, ngumpulinnya gimana, daftarnya kemana, biar saya jalanin. Dan emang jalanin kayak gitu biasa kita ngelewatin jalur administrasi dari RT, RW, lurah tuh biasa gitu. Itu saya nanya begitu, ini paspor habis nih, ente rencana umroh bulan sekian, perpanjangnya gimana ya gitu. Dia bilang, Ustadz foto KTP aja sama paspor yang lama. Saya fotoin paspor saya sama KTP saya, foto beres. Langsung ditelepon, Ustadz besok ketemu saya di lantai 2 ya gitu. Akhirnya ngantri tuh. Jadi kita masuk kantor imigrasi ngelihat orang ngantri itu jadi keki juga gitu, jadi kagak enak begitu. Nah gue kan minta diajarin, bukan minta karpet merah kan begitu. Ya cuman tuh keuntungannya, orang punya kenalan kan begitu keuntungan. Saya nggak tahu tuh jalan bener apa kagak begitu. Cuman intinya itu salah satu keuntungan. Kita berteman sama orang rendahan, apa keuntungan yang kita dapat? Nggak ada. Tapi syariat Islam bilang ittaqullah, bertakwalah kepada Allah daripada hubungan kepada orang-orang budak itu. Jadi syariat tuh ngajarin. Jadi jangan melihat orang daripada hartanya, relasinya, ilmu dan sepertinya, tapi melihat orang tuh sebagai manusia, bahwa dia makhluk Allah. Sesama makhluk Allah, maka kita harus saling menghormati. Maka ini nih membuat kita menjadi orang yang aware terhadap lingkungan. Ya sederhana aja lah. Kalau kita buang sampah begitu. Ini kan jadi mikir. Ini kalau kita buang sampah sembarangan, kesian nih petugas sampah harus nyapu lagi. Buang sampah di tempatnya aja lah, biar si petugas sampah gampang ngangkutinnya kan begitu. Kan ya, di awal bulan kita ingat, awal bulan nih tukang sampah kudu dibayar. Jangan sampai dia minta-minta, kasihan. Itu penghormatan yang seperti itu yang umat Islam tuh harus kita main kemana begitu. Ini contoh paling sederhana nih, kalau yang sering saya lihat nih, orang di mall atau di tempat-tempat yang sedang ramai, itu lift itu. Jadi ketika kita mau naik lift ke atas, liftnya kan baru turun tuh dari atas tuh. Itu orang ramai kagak pada turun gitu. Jadi dia memanfaatkan lift turun tuh buat naik. Jadi biarin gue turun dulu. Yang soalnya kalau nungguin ini, misal lantai ada 5, ada 10 lantai nih. Orang yang di lantai 3 misalnya mau naik ke lantai 10, liftnya turun, dia tetap masuk. Kan ya. Nanti ketika liftnya turun nyampe lantai 1, dia kagak turun supaya dia tetap dapat bisa naik ke lantai 10. Kayak gitu bener apa kagak itu? Kagak benar kan ya. Akhirnya dia mengabaikan hak orang-orang di lantai 1, dia mengabaikan hak orang-orang di lantai 2. Emang kenapa itu? Lah orang lantai 1 gua nggak kenal siapa, orang lantai 2 juga gua nggak kenal siapa gitu. Tapi kalau di kantor pemerintahan atau di istana yang tahu di situ ada pejabat, kan dia ngeri. Gue masuk situ nanti di bawah tuh presiden lagi nungguin kan gitu, bakal keluar kan ya. Itu salah satu contoh sederhana kita tuh sering kagak hormat kepada orang yang kita nggak kenal, yang kita lihat dia nggak punya jabatan sosial, yang secara zahir mungkin dia tidak bisa menguntungkan. Nah Nabi Muhammad nggak mau begitu. Nabi Muhammad pengennya sholat dikerjain sebagai bentuk ritual, tapi hormat kepada manusia, bahkan kepada budak hamba saya harus tetap ditunaikan, karena itu syariat Allah.
Allah nyuruhnya begitu. Jadi jangan karena ini tidak menguntungkan, tidak memberikan kemanfaatan kepada kita, ya udah kita abaikan. Nabi Muhammad nggak mau begitu. Nabi Muhammad maunya kita jadi orang yang soleh sosialnya, makanya ngasih contohnya budak, ngasih contoh paling optimal, ngasih contoh yang paling istilahnya paling rendah. Kalau kepada orang-orang rendahan kita bisa memberikan penghormatan, apalagi kepada orang-orang yang lebih tinggi, begitu. Apalagi orang-orang yang lebih besar jabatan sosialnya. Bahasanya ibaratnya orang kalau udah kebiasaan kebiasaan kotor begitu, maksudnya kebiasaan main kotor, kebiasaannya becek-becekan begitu, nanti ketemu yang bersih-bersih itu nyaman, nggak geli kan begitu. Tapi orang kalau kebiasaannya nyaman, kebanyakan gaulnya sama orang punya jabatan doang, hormatnya sama orang yang punya punya posisi, cium tangannya bolak-balik. Itu ngumpul sama orang rendahan rada-rada galak, geli-geli, gatel gimana gitu. Kan kelihatan ya gitu. Sama orang punya jabatan cium tangannya bolak-balik. Mau caleg datang, gua aja yang jadi tuan rumah. Caleg itu datang, gua yang tuan rumah, disediain makan. Kenal juga kagak sama caleg tuh. Encingnya bukan, pamannya bukan, iparnya bukan, disediain. Tapi sama ipar galaknya minta ampun gitu. Itu kan yang terjadi itu. Ada caleg dari mana datang begitu. Termasuk nih, mohon maaf, kalau maulid, Isra Mi'raj, hal hari-hari besar Islam, kita nyambut pak kiainya, kita datang, kita sambut, kita layanin, kita rumah, kita sediain makan yang paling wah kan begitu. Makanan hotel, prasmanan, ada buahnya anggur. Itu kiai itu encing bukan, pamannya bukan, ponakannya bukan. Sebegitu kita hormatnya sama beliau. Tapi saudara kita nih, adik kita, abang kita, ponakan kita, sepupu kita, itu ipar kita, itu saudara, sama-sama diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Datang ustadz, datang kiai, datang habib, kita diminta oleh Allah untuk memberikan penghormatan. Ada tanggung jawabnya ntar di akhirat. Kemarin anak cucu aneh, kata bahasa begitu, anak cucu aneh datang, ente hormat begini gini gitu. Sama hukumnya ketika kepada saudara, orang yang rendah, orang yang kita tidak kenal, ada tanggung jawabnya begitu. Kita ditanya sama Allah hubungan begitu. Makanya kalau biasa saya juga sering diminta bagi-bagi waris. Bukan saya bagi warisan, bukan. Orang punya harta begitu, diminta pembagiannya, saya datang ke rumahnya, ada yang datang ke rumah saya begitu. Ujungnya saya bilang, Bapak Ibu, ini harta warisan nilainya 100 juta, 200, 1 miliar, itu habis 2 hari habis. 200 juta sehari habis, kita bawa ke dealer beli Avanza tuh kan ya. 1 miliar habis seminggu 2 minggu, bahkan ada yang bisa ngabisin 1 miliar sehari tuh Kalau kagak bisa ngabisin, kasih saya bisa ngabisin 1 miliar. Saya bilang habis ini 1 miliar 2 miliar habis. Tapi hubungan kita sesama saudara ini sampai kiamat bakal ditanya nih. Hubungan kita sama adik kita, sama abang kita, sama paman kita, sama ponakan kita. Maka bertakwalah kepada Allah pada hubungan ini semua. Ini bakal ditanya. Kalau emang bakal ngerugi, hilang 100 juta, 200 juta agar bisa mempertahankan persaudaraan kita, mending itu yang dipilih. Sebab 100 juta, 200 juta habis sekarang. Tapi hubungan saudara kita ini nggak bakal putus. Sampai kiamat bakal ditanya. Begitu. Jadi hubungan kita sesama manusia ini, orang yang kenal, nggak kenal, orang yang rendah, tetap kita harus berikan haknya. Begitu. Harus berikan haknya, harus berikan penghormatan. Sebab memang begitu orang yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk jadi orang bertakwa. Ritualnya dijalankan, tapi juga sosialnya. Jadi jangan karena kita tidak kenal nyerobot antrian misalnya, apalagi itu pakai sendal orang kagak izin. Biasa di masjid tuh sendal orang kagak ini pakai aja tuh. Banyak hal-hal lain.
Jadi ibaratnya apa namanya, pedulikan lingkungan kita, begitu, peduli terhadap lingkungan, jangan hanya mengambil kepentingan apa namanya, kepentingan pribadi saja. Dan itu kita dicontohkan banyak oleh apa namanya ulama kita. Ada salah satu contohnya nih, ada salah satu contoh ulama namanya Hatim, Abu Abdurrahman Hatim Al-Asam. Itu ulama hidupnya di zaman Imam Syafi'i. Hidupnya di zaman Imam Syafi'i. Beliau itu nih dapat julukan Al-Asam. Al-Asam itu bahasa Indonesianya budak gitu. Apa budak itu? Tuli, bolot ya gitu. Tapi aslinya dia nggak budak. Dapat julukan budak tuh karena dulu nih Imam Hatim nih, karena yang namanya guru ya, kiai, ustadz, banyak didatengin sama orang-orang datang buat nanya, buat konsultasi. Ada satu waktu ada perempuan datang kepada beliau, cuman karena perempuan nih apa istilahnya, grogi gitu ya, nanyanya sambil grogi, sambil nanya dia kentut akhirnya gitu. Ini perempuan kentutnya kedengeran, semua orang yang hadir tuh kedengeran. Tapi Imam Hatim nggak mau bikin orang ini malu. Imam Hatim nggak mau bikin perempuan kentut ini malu. Dia pura-pura budak, nggak dengar kentutnya. Jadi dia ngobrol kayak biasa, seakan-akan nggak ada kentut. Hidungnya kagak ditutupin, matanya tetap memandang si perempuan, ngedengerin fokus begitu. Omongannya tetap terjaga. Jadi makanya orang-orang tuh, imam kayaknya budak tuh begitu. Padahal beliau itu bukan budak, beliau itu untuk tidak bikin malu, kan itu sebagai bentuk apa namanya penghormatan kepada orang lain. Padahal perempuannya dia gak kenal tuh siapa begitu. Itu ulama-ulama kita begitu dulu. Jadi apa namanya agar tidak membuat si perempuan. Dan itu juga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu waktu Nabi Muhammad itu cium apa namanya bau kentut, lagi ngumpul ada Nabi Muhammad tahu yang bau kentut, yang kentut siapa, kan Nabi Muhammad dibisikin sama malaikat Jibril kan gitu, yang kentut no pojokan sono ada yang kentut gitu. Nah cuman kan bentar lagi sholat nih, karena mau sholat orang tuh harus wudu, harus taharah, kentut kan batal. Biar si yang kentutnya nggak malu, Nabi Muhammad bilang, man akala lahmal jazur, siapa tadi yang makan daging onta gitu. Siapa tadi yang makan daging onta? Akhir pada nunjuk tangan semua. Saya Nabi, termasuk yang ketut nunjuk tangan Nabi. Falyatawaddo, yang makan daging onta wudu lagi begitu. Makanya dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, makan daging onta tuh batalin wudu. Padahal kalau dalam mazhab Syafi'i bukan makan daging ontanya yang batalin, tapi kentutnya. Di balik cerita itu, di balik itu ada sebab daging onta sama daging kambing sama-sama daging. Kalau daging onta kalau daging kambing nggak batal, kenapa daging onta batal? Mesti kan ada cerita di balik. Jadi Imam Ahmad yang bilang makan daging onta tuh batalin wudu. Begitu salah satu bentuk bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan penghormatan supaya orang itu tidak malu begitu. Maka itu pesan Nabi Muhammad SAW menjelang beliau wafat, untuk jaga kesolehan ritual kita dan juga jaga kesolehan sosial kita. Jadi sosial kita juga harus dijaga. Selain karena ini ketakwaan kita kepada Allah, kalau zaman sekarang kita lagi salah-salah di sosial ini, kadang-kadang divideoin sama orang gitu. Divideoin terviral, malu sendiri akhirnya kan. Tapi kita soleh sosial bukan gara-gara nggak mau viral, tapi karena emang Allah nyuruh kita menjadi makhluk yang soleh sosial, memberi penghormatan tanpa pandang bulu atas apa yang si orang tersebut punya atau miliki. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan.
Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab atas diskusi dipersilakan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, persyaratan kita jadi imam itu apa saja? Harus yang kita baca itu harus kita ngerti baru bisa jadi imam atau gimana, Ustaz? Terima kasih, Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam sholat ya. Untuk jadi imam sholat itu tentu yang pertama harus seorang laki-laki kalau jamaahnya di dalam jamaah ada laki-laki. Tapi kalau di dalam jamaahnya hanya perempuan saja, perempuan boleh jadi imam begitu. Tapi yang pasti kalau ada orang laki di antara jamaah, imamnya harus laki-laki. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang tidak terabaikan syarat dan rukunnya. Tidak terabaikan syarat, maksudnya dia dalam kondisi yang baik untuk menjalankan rukun dan syarat. Misalnya syarat ngadep kiblat misalnya, maka kan berarti orang itu harus berdiri dalam keadaan yang baik. Kalau imam-imam yang sudah sakit misalnya, tidak mampu berdiri begitu, kemudian sulit untuk menghadap kiblat karena dia ada di kasur misalnya, itu nggak boleh jadi imam yang kayak gitu. Kan ada beberapa orang saking hormat orang di kasur tuh masih dijadiin imam begitu. Enggak, itu kondisi yang sulit untuk menunaikan syarat dan rukun. Jadi orang yang kalau bahasanya orang sehat lah gitu, orang yang sehat. Walaupun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i boleh aja imam duduk, tidak ada masalah selama syarat menghadap kiblatnya masih bisa ditunaikan. Tapi dalam pandangan mazhab lain imam harus berdiri. Kemudian yang ketiga, menguasai ilmu tentang sholat dari A sampai Z. Jadi kepentingan sholat untuk kepentingan ilmu di dalam sholat itu jauh lebih banyak daripada kepentingan bacaan. Makanya ulama fikih itu tidak mensyaratkan bacanya bagus itu nomor kesekian. Yang penting ilmu tentang sholat dia harus tahu. Apa yang harus dibaca dan apa yang boleh tidak dibaca dia tahu. Apa yang boleh ditinggal, mana yang tidak boleh ditinggal dia tahu. Jadi kebutuhan ilmu. Sebab dulu ada orang yang bagus baca Al-Qur'annya, namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu disebut oleh Nabi secara eksplisit, aqra'ukum Ubay, yang paling bagus bacanya tuh Ubay gitu. Tapi ketika beliau sakit menjelang wafat, Nabi Muhammad SAW tuh hari-hari beberapa hari menjelang wafat sakit, beliau bukan nyuruh Ubay bin Ka'ab jadi imam, tapi yang disuruh jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata ulama berarti yang penting tuh bukan baca, maksudnya bukan bagus bacaannya, yang penting tuh ilmunya gitu. Sebab kebutuhan bacaan tuh hanya pada rakaat pertama dan kedua, itu pun di sholat jahriyah, zuhur, maghrib, isya, subuh. Tapi kepentingan ilmu tuh ada dari awal gitu, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kan ya. Contoh sederhana, ketika imam lupa misalnya, imam lupa mestinya kunut subuh, dia langsung turun sujud gitu. Makmum di belakang subhanallah gitu, subhanallah nggak berhenti lagi gitu. Nih imam kan bingung nih gue udah nempel sujud masih diteriakin subhanallah, gua mau naik tapi gua udah nempel sujud, kan bingung itu dia. Kalau nggak punya ilmu kan bingung itu. Gue naik aja dah biar pada berhenti, kagak teriak lagi gitu. Akhirnya sholatnya batal karena rukunnya bertambah. Jadi kepentingan ilmu jauh lebih banyak dibanding kepentingan bacaan. Makanya urutannya itu a'lam, urutannya itu pertama yang ini kalau urutan imam pertama a'lam yang paling baik ilmu soal sholat. Yang kedua aqra, paling banyak bacaannya, paling banyak hafalan. Yang ketiga
aqdamuhum hijrah, paling dulu hijrah, maksudnya dulu dari Mekah ke Madinah hijrah siapa yang duluan. Mungkin kalau di kita ini aqdamuhum hijrah artinya akamsi, siapa yang anak kampung sini gitu. Ada orang asli sama orang pendatang kan gitu. Ini kalau dua-duanya sama bagus ilmunya, sama bagus bacaannya, yang didahulukan yang orang situ gitu. Kemudian Islam, siapa yang lebih dulu Islamnya? Kalau Islamnya kan sama begitu. Yang kelima, siapa yang bininya lebih dari 2 gitu. Itu mah kagak ada di kitab fikih, itu syarat saya aja itu mah. Soalnya kalau orang yang punya bini 2 kesabarannya lebih tinggi dibanding yang punya bini 1 doang gitu. Katanya begitu, kata orang yang punya bini. Jadi pada intinya imam itu harus orang laki-laki, kemudian badannya sehat, dan dia mengerti tentang ilmu sholat begitu. Makanya pelajaran tentang fikih sholat itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita hilang ini pelajaran di tengah masyarakat kita tentang fikih sholat begitu. Jadi kalau bisa fikih sholat itu nggak apa-apa diulang-ulang tuh. Jadi satu malam atau satu waktu kita belajar tentang fikih sholat. Kalau sudah bab fikih sholat diulang lagi, sebab selalu muncul banyak pertanyaan begitu. Oke? Sudah ya? Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.